memandang AI itu sebagai musuh kah, atau memandang AI itu sebagai teman kah, atau memandang AI itu sebagai, ya tadi mungkin Pak Wahyu sudah sebutkan, sebagai agent. Kita yang sekarang menjadi orang terkenal itu mereka berpikirnya biasanya di luar, kalau bahasa anak sekarang di luar nurul gitu-gitu ya. Sekali lagi, AI tidak pernah melahirkan seorang anak. Ketemu lagi di Logika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di obrolan kita pada sore hari ini dengan Logika, obrolan guru informatika kini dan asyik. Oke, baik. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Rizky Ramon dari SMA 4 Tambun Selatan. Ya, beliau ini adalah Ketua MGMP kita dari Kabupaten Bekasi. Dikasih amanah, Pak. Oh, dikasih amanah. Dikasih amanah. Bagaimana Bapak Rizky, sehat-sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Oke. Ini baru pertama kali nih kita bertemu dengan Bapak Rizky Ramon ini di acara Logika pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya karena Bapak dari informatika, Pak ya? Iya, betul, Pak. Oke, Betul kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih sebelumnya. Yang pertama adalah menurut Bapak nih kira-kira apa satu kata yang paling menggambarkan kondisi pelajaran informatika di sekolah kita saat ini, Pak? Yang paling tepatnya adalah mengasihkan sih, Pak. Plus puyeng-puyeng dikit. Oh, puyeng-puyeng dikit, Pak ya. Oke. Menyenangkan plus puyeng-puyeng dikit. Oke ya. Nah, ini sekarang ini kita lihat kondisi di lapangannya nih, Pak nih ya. Banyak orang tua ya, bahkan mungkin guru-guru yang lain itu ya, masih menganggap informatika itu cuma belajar Word, Excel, PowerPoint, dan apapun lah ya. Nah, bagaimana nih kita di MGMP ini mengubah mindset tersebut, Pak Rizky? Baik, mungkin itu mindset dan konsep yang masih di tahun-tahun sebelumnya, karena belum berkembangnya peran teknologi. Kalau sekarang kan sudah ada perkembangan teknologi AI, kemudian perangkat-perangkat yang harus bisa digunakan sehingga untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sebenarnya semua itu sudah di recovery sebenarnya. Tinggal kita bagaimana memadukan dari konsep yang lama, contoh aplikasi tersebut yang disebutkan sama Pak Wahyu, dengan teknologi zaman kini sekarang. Udah banyak macamnya. Ya, contohnya misalkan tidak perlu install di handphone, di laptop, bisa pakai online. Microsoft 365 contohnya, Pak. Oke, iya, siap. Contohnya. Kemudian atau misalkan malas kita untuk pakai aplikasi Excel, bisa pakai AI, tapi tentunya dengan perintah prompt yang baik dan benar sehingga bisa menghasilkan apa yang didapat. Kurang lebih begitu, Pak Wahyu. Oke, baik. Sekarang berikutnya, nah dengan kurikulum yang sekarang ini kan di pelajaran informatika itu kan menekankan computational thinking. Oke ya. Nah, bagian mana ya? Berpikir komputasional. Nih, menurut Bapak bagaimana yang biasanya paling bikin siswa ataupun mungkin guru-guru kita atau mungkin garu-garu kepala? Nah, kira-kira gimana, Pak nih masalah computational thinking ini? Iya, di dalam informatika khususnya di kelas 10 itu ada capaian kompetensinya itu yaitu di bagian berpikir komputasional. Nah, di sana diajarkan untuk siswa-siswi terutama diberikan fundamental, ada berpikir agar anak itu tahu dan mengerti urutan masalah dari awal sampai akhir sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, biasanya dijelaskan tentang algoritma dalam kondisi apapun. Gitu, sehingga capaian masalahnya bisa terselesaikan. Begitu, Pak. Mantap banget nih jawabannya nih Bapak Ketua kita ini. Oke ya, yang berikutnya, Pak. Nah, sekarang ini bagaimana nih, Pak, solusinya nih bagi sekolah-sekolah ya yang kondisinya masih sangat terbatas ya. Teman-teman juga nih mungkin ya, mereka mungkin kondisinya jangankan punya lab komputer, karena listrik sendiri bermasalah mereka. Nah, bagaimana menurut Bapak nih solusinya nih? Tidak ada listrik mungkin. Oh, yang tidak ada 3T ya, daerah ya, 3T. Kalau yang 3T mungkin bisa menggunakan tanpa teknologi unplug ya. Oh iya, unplug ya ada. Ya. Misalkan contoh, bagaimana membuat jaringan komputer yang terdekat. Ya. Unplug-nya berarti si servernya gurunya
kliennya muridnya. Itu contoh. Ya, Jika simpelnya kalau ya. simpelnya kalau misalkan itu di daerah T. Tapi kalau tidak di daerah T ya mungkin bisa menggunakan contoh nih jaringan nih online, bisa menggunakan Cisco Tracer, Oh, contohnya online ya. online, atau bisa menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang mudah didapat di lingkungan sekitar, tapi yang bukan daerah 3T ya Pak. Oh iya, Ya, benar. tapi iya. itu yang 3T ya mau tidak mau memang keterbatasan teknologi, maka Iya, menggunakan mungkin amplak. kalau di pelajaran itu ada kayak apa ya? Antrian mungkin ya. Oh ya, ada betul, pelajaran antrian itu kan betul, ya. betul, antrian. Apa antrian itu kan ya itu kan kita berbaris bisa tuh ya. Untuk anak-anak kita kalau kita mau Antrian. belajar antrian Betul. itu bisa dengan konsepnya mungkin berbaris dan itu mungkin lebih mengena ke anak-anak kita. Iya, Betul antrian, itu Pak ya. betul. Oke, baik. Ini sekarang kita mau bahas tentang yang tren dan teknologi masa depan nih, Pak. Ini kita bahas tentang yang lagi viral nih, tentang AI nih. Nah, sekarang ini kan lagi ramai nih ya. Ada ChatGPT, ada Copilot, ada Dola yang gantiin Cici itu ya. Oh, Ada Gemini ya, ada iya, Gemini iya, ya. iya. Nah, ini Penggantinya itu ya. Iya, apakah ini ancaman nih, Pak, nih buat guru informatika atau justru asisten yang kita butuhkan untuk saat ini gitu, Pak? Gimana Pak kira-kira? Mungkin begini, mungkin itu tinggal kembali lagi kepada personal guru masing-masing ya Pak Wahyu ya. Oke, siap. Memandang AI itu sebagai musuhkah atau memandang AI itu sebagai temankah atau memandang AI itu sebagai ya tadi mungkin Pak Wahyu sudah sebutkan sebagai agent. Oh iya, Ya, sebagai partner agent. ya. Partner betul Sebagai banget. partner. Ya, itu kembali lagi kepada gurunya masing-masing. Tapi kalau guru yang model dulu mungkin kita nggak ada AI, ya mungkin kita ngoding saat itu Pak. Kelabakan Pak. Iya. Ya. Masih jadul Masih gitu ya. jadul, kita minimal perlu ke perpustakaan misalkan, iya benar. atau kita ngejar-ngejar dosen misalkan. Nah, tapi kalau sekarang walaupun kita tidak ngejar dosen, tapi kita juga bisa memiliki source sumber yang terpercaya. Yang tidak terpercaya kita abaikan, yang terpercaya dan valid kita pakai dan kita coba. Pun itu akan membantu menjadi opsional kita untuk belajar secara mandiri. Iya. Tapi ingat AI itu bukan alat jawaban, tapi itu sebagai ya tadi saya bilang sebagai asisten ya, asisten. Belum tentu apa yang dirasakan AI dan sama apa yang kita rasakan, karena sekali lagi AI tidak pernah melahirkan seorang anak. Oh, iya, Kalau sudah benar. melahirkan seorang anak, maka sudah terjadi kiamat Pak. Oh, iya, gitu benar. kira-kira lebih ya. Iya, benar ya. Ya ibarat kata kalau kata guru matematik itu seperti halnya kalkulator mungkin ya. Bisa. Kalkulator itu kan sebagai alat, tapi itu Ya. bukan menjadi yang kita tuju, hanya sebagai alat bantu ibarat Ya, kata. alat Jadi bantu. ibaratnya seperti halnya pisau. Pisau itu kan kalau dipakai oleh seorang chef ya mungkin berguna. Ya. Tapi kalau dipakai oleh seorang penjahat, nah itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Sama juga mungkin dengan AI gitu Pak ya mungkin ya. Betul. Jadi tergantung siapa yang menggunakannya. Menggunakan. Makanya ada istilahnya pelajaran itu etika AI, betul nggak Pak ya? Iya, atau Nah. ini Pak, dampak sosial informatika Oh juga bisa. iya, benar tuh ada di elemennya tuh elemen dampak. Dampak sosial Iya, informatika. dampak sosial informatika karena berkaitan dengan masalah Iya. seperti itu. Bisa jadi nanti dari hasil AI dia mengubah orang yang nggak menuju yang hal yang negatif, konten Negatif. bisa jadi. Buat kejahatan juga. Betul. Oke, baik. Betul. Nah, ini sekarang nih yang untuk yang kita pakai sekarang real ini Pak nih. Nah, kira-kira skill digital yang wajib dikuasai siswa sekarang nih yang sebelum lulus selain mereka bisa pakai hanya medsos. Nah, gimana nih Pak skill yang dibutuhkan untuk siswa kita? Ya harus bisa menganalisa apa yang mau kita kerjakan, sesuatu hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu basic banget. Jadi kalau misalkan kita logikanya salah, kemudian kita salah menilai, ya nanti pun hasilnya tidak sesuai. Itu sih minimal kita punya alur. Ya seperti dalam mata pelajaran informatika itu ada algoritma dan pemrograman. Oh iya. Ya, jadi kita di situ belajar dan memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan nanti dia jadi programmer ya, mereka harus belajar tentang programmer lebih dalam tentunya. Oke. Jadi memang yang tadi yang saya bilang mereka harus punya basic logika, algoritma dan tentunya matematika juga tidak boleh lepas. Karena ilmu hitung kalau kita nggak bisa matematik dibodohi orang maksudnya gitu. Betul. Makanya kan pemerintah kita menggalakkan coding itu ya. Sebenarnya kan memang biar kita tuh berpikir Betul. lebih terstruktur Terstruktur, mungkin ya, Pak, betul, tepat. Berpikir lebih terstruktur dan juga mungkin
biar mereka itu bisa berpikir kritis. Ya. Jadi tidak bisa. Kan ada 4 elemen kalau nggak salah. Oh Pak, ya? iya, jadi bisa tidak dibohongi orang nantinya. Ya, biar betul. kita lebih berpikir kritis ketika ada sesuatu yang bisa kita nantinya bisa menyelesaikan sendiri. Apalagi kondisi sekarang ini kan Pak ya. Ya. Banyak hal-hal yang mungkin kita harus out of the box lah mungkin ya, di luar kebiasaan. Iya, betul. Banyak penemu-penemu kita yang sekarang menjadi orang terkenal itu mereka berpikirnya biasanya di luar. Kalau bahasa anak sekarang itu di luar nurul gitu-gitu ya. Iya. Di luar naral yang mereka berpikir ke depan seperti itu, out of the box seperti itu mungkin Pak ya. Betul. Oke ini Pak, nah ini mungkin yang penutup nih Pak, ini karena waktu kita juga mungkin sudah terbatas ya. Iya. Nah kira-kira apa pesan mungkin atau mantra lah nih Pak, mantra dari Pak Rizky untuk penyemangat kita nih, untuk teman-teman guru informatika dan juga mungkin untuk yang mungkin merasa berjuang sendirian dan juga mungkin untuk anak-anak kita yang ada di sekitar kita untuk masa depan, karena kan kita punya target untuk menjadi Indonesia emas ya kan di tahun 2045. Nah, bagaimana Pak kira-kira Pak? Menuju Indonesia emas ya mungkin itu harapan negara kita sendiri ya, tentunya itu udah pasti. Tapi yang jelas dengan adanya AI, jangan pernah takut dengan AI, karena AI itu bukan barang yang menakutkan, tetapi dia juga bisa membahayakan. Dengan catatan kita harus bisa memfilter, menganalisa, kemudian sesuai kebutuhan mana yang sesuai, mana yang tidak. Karena sekali lagi AI juga itu berbasisnya juga online, ya perlu ada filter secara diri maupun di sistem. Di sistem baik di handphone kita atau di komputer kita atau di laptop gitu loh. Oke, mantap sekali. Mungkin itu Pak Wahyu ya. Oke, mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Rizky sebagai penutup saja teman-teman semuanya. Pada intinya pelajaran informatika ini tidak selalu dalam kategori mungkin coding ya. Iya, betul. Di sini kita juga emang ditekankan tidak hanya belajar skrip, karena kalau kita cuma belajar skrip, ngapalin skrip ya codingan itu sekarang pakai AI cepat sekali ya. Oh iya. Tadi yang mungkin anak-anak di sekolah Pangsut ini udah ngerasakan bagaimana saya membuat soal tuh. Itu proses buatnya itu kalau dulu waktu saya kuliah mungkin bisa berbulan-bulan atau mungkin setahun lah mungkin buat proyek seperti itu. Tapi sekarang hanya dengan beberapa menit langsung selesai gitu. Alhamdulillah, kayak kemarin saya cuma dalam waktu 1 hari langsung bisa keluar itu membuat aplikasi ujian anak-anak yang mereka tuh anti nyontek seperti itu. Oh iya, nggak bisa ngebuka tab gitu, nggak bisa apa tuh Pak namanya menggambar layar, nggak bisa split layar ya. Oke. Jadi memang sudah semakin dipermudah kita. Jangan sampai kita berpikiran AI itu menjadi musuh. Karena kan mungkin gini, anak-anak kita sekarang menggunakan AI hanya sebatas untuk entertain biasanya Pak. Iya. Membuat entertain, malah mungkin kalau misalnya mereka bisa mencuri-curi ketika ujian, yang menggunakan AI. Gitu. Ya, padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah bagaimana mereka belajar itu memanfaatkan dengan adanya AI demi khazanah keilmuan, sehingga dia akan lebih tahu dan lebih luas wawasannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky atas bincang-bincang kita kali ini. Mungkin next kita akan berjumpa kembali dengan narasumber yang lain berkaitan dengan baik informatika, baik mungkin dengan teknologi dan sebagainya lah. Yang penting intinya adalah kita ingin lebih baik kembali. Kalau saya kebetulan kalau ada slogannya mungkin dari Microsoft tuh bergerak hadirkan dampak. Oh iya. Jadi kita bergerak tuh hadirkan dampak, termasuk juga mungkin kayak badan saya ini. Alhamdulillah bisa turun ya karena bergerak. Dampaknya seperti sekarang ini. Dulu beratnya 117 pernah, sekarang alhamdulillah sudah bisa 90. Mantap. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Yang bisa menonton hari ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Rizky. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.